Hai guys, sedikit cerita dulu ya. Jadi, awal bulan Mei 2026 ini, saya ikutan fan screening maraton movie 1 dan 2 Senko no Hasawe di sebuah bioskop yang sangat amat proper. Pokoknya lihat layarnya segede gini, udah jelas puas banget. Apalagi soundnya sangat-sangat imersif. Pokoknya nangis kebon lah, intinya kayak gitu ya. Nah, harusnya fan screening ini tuh saya membawa sebuah barang yang udah saya niatkan kayak, wah nanti bakal foto nih kalau misalnya nonton gitu. Cuma sayangnya saya kurang nge-briefing temen saya, jadinya ada sesuatu yang kurang, nanti kalian bisa lihat sendiri. Tapi karena gue bukan larp sahur alias pegundamers basic, sorry banget enggak ya. Ya pokoknya saya sudah menyiapkan dari lama tuh kalau misalnya antar ada movie 2 Hasawe, saya bakal bawa si barang ini, yaitu adalah Senshi Forte Shigandamu. Ya pokoknya buat saya sih statement banget ya, bawa merchandise kayak gini terus difoto bareng tuh kayak, weh gue sih keren banget bro. Yoi. Waktu Seat Freedom juga sama, saya bawa Senshi Forte-nya si Strike Freedom. Yang harusnya saya tuh membawa barang keren ini. Sekalian akan saya review. Yes, ini G-Frame FX Gundam yang rilis di awal tahun 2026, harganya 680 yen, yang kalau include pajak Jepang itu jadi 748 yen. Nah, saya tuh miss-nya ke bestie saya tuh nggak nge-briefing kalau ke si Gundam tuh ada 3 box, jadi dia cuma beli 2. Even di boxnya aja dikasih disclaimer kok. Kalau ini tuh isinya cuma si armor set doang, masih harus butuh 2 lagi lah intinya. Terus ini akan langsung saya bahas ya. Jadi, apakah G-Frame yang butuh 3 box ini worth atau enggak? Jawabannya sangat amat ultra worth, dan bisa saya bilang ini kayaknya G-Frame yang wajib banget kalian coba dan punya dah kalau misalnya punya rezeki. Kalau saya sih seset dapatnya sekitar 240 ribuan. Kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 300-an lah ya. Pasti kalian langsung bertanya-tanya kan, Bang kalau dirupiahin berapa, kalau beli di Indo di mana? Nah, itu tuh sebenarnya udah saya sering bahas banget ya. Video G-Frame di channel ini tuh udah ada banyak, jadi bisa kalian langsung tonton aja. Di situ pasti ada informasi pentingnya yang ya tonton aja lah pokoknya. Ini akan sedikit saya bahas kenapa si Gundam dengan 3 box tuh sangat amat worth. Jadi, G-Frame pertama yang butuh 3 box itu setahu saya adalah Mighty Strike Freedom yang dilanjutkan sama Strike Freedom ke si Gundam. Terus yang akan rilis itu ada V2 Assault Buster. Nah, kalau dibedah dari price point, 3 set tadi itu kan yang saya bilang ya, sekitar 2.300-an yen lah buat Mighty Strike Freedom, even V2 Assault Buster. Buat saya nih ya, udah jelas lebih mending mendung HG-nya aja. Dengan ukuran lebih besar, gimmick yang lebih anime akurat, dan ya lebih bagus HG lah, kemana mending juga. Kecuali kalau kalian emang suka banget sama karakternya dan pengen punya sesuatu yang lebih kecil, boleh lah G-Frame. Tapi ini saya tegasin lagi ya, buat 3 Gundam tadi sudah jelas tidak worth buat G-Frame, kecuali ke si Gundam. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri lah ya, ke si Gundam tuh HG-nya aja sudah 6.000 yen sendiri. Dengan ukuran ya, wah sangat amat bombastis lah. Tapi ketika kalian ingin punya travel size atau pocket size ke si Gundam buat nemenin kalian kemana-mana lah, kalau jalan-jalan atau mau oshikatsu nih, apakah ada alternatif lain? Jawabannya jelas tidak ada, kecuali ke si Gundam Senshi Forte tadi ya, yang jelas juga mustahil buat kalian dapetin. Mustahil lah kalian dapetin kayak gitu, jujur mah. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri nih, kenapa G-Frame ke si Gundam tuh worth itu, dan akan saya bahas secara favifu was. Jadi G-Frame FX ke si Gundam tuh butuh 3 box ya, yang kalau cuma 2 box tuh dapatnya gini doang, si full body dan frame yang articulated. Ini BTW yang saya pegang tuh frame kopongannya ya, yang fungsinya standar G-Frame lah, bisa jadi stand base, cuma nggak akan saya liatin di video ini. Nah, yang saya kurang briefing tuh box ketiganya. Temen saya tuh sudah terbiasa tahu dengan G-Frame yang cuma 2 box, ternyata ini 3 box, dan si tangannya include di box ketiga ini. Karena tangan ke si Gundam kan beda ya ukuran dan detail dan nananinunnya sama mobile suit lain lah, jadi emang harus parts terpisah sih. Next, buat bentuk utuhnya kurang lebih seperti ini, sangat amat bagus, cuma ukurannya jadi lebih kecil aja. Kalau ngomongin detail, bentuk, gimmick dan lain-lain, saya bisa bilang sangat amat approved buat G-Frame loh ya. Mulai bahas dari detail dan bentukan dulu lah. Ini sekilas saya tipis-tipis liatin, kalian bisa nilai sendiri lah ya sebagus apa. Intinya, feels desain ke si Gundamnya tuh dapat banget dan tidak miss. Biasanya desain G-Frame tuh agak suka di over dan di lebay-lebayin ya kayak punya range baru lah. Ke si Gundam ini bisa dibilang aspek desainnya tidak ditambahin segitunya banget, jadi masih dekat banget lah dengan desain original di movie-nya. Option parts-nya ada beam rifle versi Kirken no Majo, terus ada open hand, sama ada optional parts buat bikin si flight mode-nya ke si Gundam. Tangannya udah gila, ganteng banget, tidak kopong, ada detailnya. Wah,
anjir ini bagus banget sumpah. Buat ukuran Candy Toys loh ya. Ini bagus banget, crazy. Sekali lagi saya tekankan, Candy Toys, mainan permen, bagus atau enggak? Jawabannya bagus banget. Nah, ngomongin kopong, ternyata Kesi Gundam tuh di bagian dalaman-dalamannya ya masih ada detail-detailnya gitu loh. Contohnya kayak di bagian shield ini nih. Ya, itu kerasa lah ya, ada nuansa mekanikal ala-ala dalaman shield, terus di bagian thruster kakinya juga. Yang paling penting sih di bagian si flight unitnya ini ya. Meskipun ala kadarnya, maksudnya bentrok desainnya tuh sama kekopongan, tapi at least nih ya masih dikasih detail-detail kayak gini, cakep banget. Di dalam armor siku sama lututnya juga masih dikasih detail missile. Buat paint job standar Candy Toys lah. Biasanya itu tuh yang diwarnain cuma bagian depannya doang. Kayak misalnya ini bagian kakinya ada tuh warna oranye, belakangnya nggak ada. Terus ini kayak ada kuning, merah, bahkan sampai ke sisi-sisi dalaman situnya ada. Karena Kesi Gundam ini warnanya dominan putih dan aksen-aksen warnanya itu bisa terbilang sedikit. Jadi dengan warna kayak gini doang, hampir nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Apalagi ini di bagian mukanya sumpah ganteng banget, paint jobnya rapih, parah. Buat artikulasinya sedikit lebih bagus daripada G-frame yang lain karena front skirtnya bisa gerak masing-masing alias kayak HG. Buat kaki dan tangannya ya standar G-frame lah artikulasinya. Nggak akan terlalu saya bahas karena nggak terlalu penting amat. Tapi ada sesuatu yang saya respect, yaitu parts baru di bagian bahunya. Jadi armor bahu flight unit Kesi Gundam itu kan gede banget ya. Di G-frame ini dikasih part baru yang intinya bahunya tuh jadi bisa gerak ke depan belakang. Cuma nggak bisa ke atas bawah. Tapi artikulasi itu tuh sudah terakomodir sama ball joint yang ada di bagian lengannya. Ada lagi nih yang respect, yaitu di bagian kepalanya, persis kayak HG-nya yang desain kepalanya tuh tidak menghalangi bagian torso. Jadi bisa nunduk mampus sama danga ke atas yang banget. Sebuah kerespekan desain lah pokoknya buat Kesi Gundam versi movie. Again nih ya, kalau ngomongin artikulasi sebenarnya tidak terlalu penting, apalagi spesifik Kesi Gundam ya. Kalian nonton tidak movie pertamanya Hathaway? Apakah Kesi Gundam harus mengeluarkan pose-pose sirkus dulu untuk bertarung? Enggak, sambil tiduran aja nembak bisa kena 2 base jabber. Apalagi yang pas lagi terbang, ya udah terbangnya tegak lurus aja, tidak ada kakinya ngangkang-ngangkang atau bahunya ngangkat ke atas banget, nggak ada. Next, ini buat bikin flight form Kesi Gundam itu harus ganti parts di bagian warna abu bahunya. Jadi si bagian flight unit belakangnya tuh ada artikulasi bisa ke belakang gitu, cuma bagian depannya tidak articulated. Makanya harus pakai part pengganti kayak gini. Pun si bagian beam sabernya juga tidak bisa swing kanan kiri, makanya harus dicopot dulu terus di-adjust biar miring. Buat bagian sayap belakangnya, sama lah kayak HG, pakai part tambahan juga kan buat memposisikan jadi vertikal ke belakang, lurus miring gitu. Ya gitulah pokoknya. Tapi di G-frame ini ada satu gimmick yang membedakan dari HG-nya, yaitu buat bagian kaki. Kalau misalnya kakinya Kesi Gundam di HG itu kan harus copot bagian siripnya ya terus pasang lagi. Di G-frame real ini tinggal dilipat kakinya ke bawah terus bagian siripnya ya naikin ke atas aja. Cuma yang harus sangat amat diperhatikan adalah bagian sirip putihnya ini gampang banget copot. Kalau misalnya hilang nangis dah tuh. Kan partnya tuh panjang, tipis, dan warna putih ya. Pertama kali saya beres rakit ini tuh real itu hilang. Terus kalian tahu ketemunya di mana? Nyelip di bagian lantai itu loh. Lantai saya kan warnanya putih. Nyaru banget warnanya. Makan waktu lumayan berjam-jam lah nyarinya. Dan ini dia bentuk flight formnya yang jujur bagus banget. Apalagi kalau udah nonton Kirke no Majo alias movie 2-nya Hathaway ya. Dan disclaimer juga, kayaknya ini pertama kali saya ngeliat Kesi Gundam dalam flight form ya. Soalnya di HG-nya pun saya nggak pernah mainin gimmick kayak gini. Tapi setelah tahu actionnya di anime tuh kayak, ya gitulah. Ini jujur agak kesemsem. Sedikit saya liatin ya. Pokoknya cara terbangnya Kesi Gundam tuh tidak seperti anime atau sirkus-sirkus kayak gitu. Ini real, kayak cuma tiduran gitu doang. Terus kalau terbang kecepatan penuh juga ya linear aja lurus. Next, ini option part beam rifle buat jadi versi Kirke no Majo yang jujur cara megang masukin ke tangannya tuh agak unik. Jadi si pegangannya ada di bagian bawah yang agak gampang patah ya kelihatannya. Jadi kalau mau diganti-ganti atau kalian mau taruh di kantong ya hati-hati aja sih. Ini bahasan bebas spoiler pun kalau kalian yang udah nonton movie 2 juga jangan jadi si paling tahu lah di komentar Fafifu Waswesos, mending diem aja. Pokoknya adegan yang paling saya suka di movie 2 tuh yang kurang lebih frame-nya kayak gini. Nggak akan saya jelasin konteksnya apaan. Nah, kalau mau ngomongin posenya, again ya tadi, Kesi Gundam tuh tidak seberpose dan sebergerak itu, kayak dia real matung doang, tapi kalau berantem ya beneran berantem. Misal kayak nembak beam rifle juga, gitu cuma terbang loncat-loncat gitu doang, cu. Mentok juga seingat saya ya, kalau mau nembakin beam rifle tuh paling tangannya doang diangkat ke atas.
Again ya, buat saya ini agak crazy. Soalnya ini Candy Toys loh ya, tapi saya bisa sesenang itu mainin dengan nge-recreate segala adegan yang ada di movie-nya. Paling ngena buat saya sih mungkin ukurannya. Yang biasanya mainin ke si Gundam tuh segede gitulah pokoknya. Ini jadi cuma palm size doang. Tapi bentuknya tuh nggak berubah. Ini saya ada komparasi apple to apple-nya yang nanti mungkin di akhir video akan saya bahas ya. Sesimpel pose teaser movie 1 kayak gini aja bejrot lah, sumpah kayak udah ganteng banget parah. Ya tadi ya mungkin karena si detail open hand-nya tuh emang sebagus itu jadi bikin ke si Gundamnya lebih ekspresif aja. Soalnya kesan pertama saya ngelihat tangan ke si Gundam versi movie ini tuh kayak ini Transformers-nya Michael Bay. Yang desainnya emang ngikutin arahan dari sutradaranya movie Hathaway. Beliau pengen bikin ke si Gundam ini tuh looks-nya lebih kelihatan kayak monster daripada Gundam. Dan ini beberapa posing ke si Gundam yang ada di movie 1, terus ada sedikit dari movie 2 yang saya nggak akan jelasin juga konteksnya. Pun kalian juga again ya nggak usah Fafifu Waswesosi paling tahu. Dan di G-Frame ini sama kayak HG versi barunya yang bisa nyimpen beam rifle di bagian side skirt. Next, charm G-Frame yang udah pernah saya bahas di video G-Quarks adalah mereka ini pocket size bro. Oh, tapi kan si Gundam tetap gede itu. Ya, tolong dipakai aja dong nalar dan otaknya. Khusus ke si Gundam nih ya, bisa dimasukin ke pocket atau enggak? Jawabannya bisa. Cuma kan ini tuh bentuknya bervolume ya, terutama di bagian sayapnya. Terus kalau ngelihat dari desainnya juga ada yang pointy-pointy dan tadi ada sirip yang gampang banget copot. Kalau berpikir nih ya, daripada dimasukin saku utuh nih ya, terus ada part yang hilang dan patah, jawaban simpelnya kan tinggal dicopot ya. Bisa dah tuh si Gundam ini kalian bawa pergi-pergi, terutama yang mau oshikatsu. Sebelumnya mohon maaf dulu, saya lagi nggak megang HG ke si Gundam, jadi nggak bisa dibandingin. Cuma kalau mau disetarakan, kayaknya ke si Gundam tuh tingginya sebesar MG kecil deh, MG seri wing lah let's say. Kalau G-Frame ke si Gundamnya doang, ini real palm size tuh segede tangan saya. Cuma kalau mau dibandingin sama MG Tolgis nih ya, kelihatan kan kayak cuma setengahnya doang. Tapi kalau mau ngelihat volumenya sih iya ya hampir se-MG Tolgis ini. Ya karena by design ke si Gundam emang gede aja. Nah yang menarik adalah the more you know, G-Frame itu semuanya satu ukuran. Sejauh rilisan G-Frame reguler ya, kayaknya ke si itu yang ukuran mobile suitnya paling gede deh di antara yang lain. Kalau ngomongin ukuran meteran, ke si Gundam aja jauh lebih tinggi daripada New atau Sazabi. Tapi ini bisa dibikin satu ukuran dengan Jiku Akusu. Kebayang gak sih se-ngompres apa ukurannya tuh bisa sampai setara sama G-Quarks? Kalau dibanding HG, again cuma segede Gundam Wing doang, yang kalau dibandingin sama ukuran Gundam normal ya sudah jelas Wing ini lebih kecil. Terakhir, coba dah bandingin sama G-Frame-nya Strike Freedom yang sama-sama butuh 3 kotak dengan price point yang sama. Tapi lihatlah desainnya, waduh itu... Wah, udahlah ini kayak udah menang telak pokoknya ke si Gundam. Sedikit saya bahas ya, intinya deh G-Frame Strike Freedom tuh proporsinya enggak banget. Lehernya kayak seskab, rifle-nya gepeng, dan railgun-nya enggak bisa dimajuin alias tidak bisa tembakan pelangi. Dari 3 informasi tadi aja kayaknya sudah sangat amat jelas lah ya. Buat saya, format G-Frame 3 kotak tuh bagus banget karena membuka peluang atau potensi model-model lain buat dijadiin versi reguler ketimbang versi premium Bandai. Jadi, semua orang bisa menikmatilah tanpa price point yang harus tinggi banget mampus. Kayak mungkin kalau ke si Gundam dijadiin P Bandai bisa 6.000 yen, kalau dimasukin sini sejuta. Enggak dulu bang, segitu mah. Cuma kalau ntar ada G-Frame Penelope sih saya nggak yakin rilis reguler ya, alias pasti P Bandai. Cuma kan nggak harus sepasang ya, punya ke si Gundam aja sudah sangat amat super ultra sparks joy. Terus yang bikin G-Frame ke si Gundam ini ada urgensinya adalah karena Candy Toys itu tidak ada reissue-reissuean. Jadi kalau sekali kalian kelewatan ya udah. Maksudnya sekarang saya menginfokan ke kalian kayak gini tuh kan ya karena lagi bisa beli aja. Kalian tuh lagi ada pas ke si Gundamnya lagi rilis gitu loh. Lumayan mudah didapatkan barangnya. Jadi kalau kalian lihat dengan ya yang harga beti-beti kayak gitu, saran saya sih mungkin agak bela-belain punya ya kalau ada rezeki lebih. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.